Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Wahai saudaraku, tahukah Anda, ternyata banyak nama-nama hewan yang diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Hewan itu diabadikan ceritanya karena memiliki sejarah langsung dengan para nabi dan rasul. Tentu setiap cerita dari sejarah dalam Al-Quran menyimpan makna tersendiri. Berikut setidaknya ada 6 jenis hewan yang tercatat dalam sejarah Islam. Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku. Demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Gajah. Hewan bertubuh besar ini diabadikan dalam Al-Quran yakni surah Al-Fil yang berarti gajah. Surah tersebut mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang pemimpin yang bengis dan tidak mau menyembah Allah. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Al-Fil ayat 5, serbuan pasukan bergajah itu ingin menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Allah melindungi Ka'bah dari kekejaman pasukan itu dengan mendatangkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu panas dari neraka. Semut. Pada zaman Nabi Sulaiman, dikisahkan semut ketakutan karena kedatangan pasukan dari Nabi yang dapat berbicara dengan hewan tersebut. Ketika Nabi Sulaiman hendak melewati sarangnya, pemimpin semut memerintahkan anak buahnya untuk bersembunyi di lubang yang mereka buat. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. An-Naml ayat 18. Karena mendengar instruksi dari pemimpin semut itu, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya agar berhenti sejenak menunggu semut-semut itu menyelamatkan diri. Kisah ini memperlihatkan bagaimana Nabi Sulaiman memiliki mukjizat dapat berbicara dengan hewan. Paus. Binatang laut ini memiliki tubuh yang sangat besar. Bahkan, dikisahkan Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelannya dan masuk ke dalam perut raksasanya selama 40 hari. Karena kekuasaan Allah, Nabi Yunus alaihissalam selamat dan berhasil keluar dari perut ikan paus tersebut. Maka, kalau sekiranya dia, Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Al-Safat ayat 143. Burung hudhud. Kembali ke masa Nabi Sulaiman, burung hudhud tercatat pernah terlibat dalam dakwah sang Nabi. Burung ini sejenis pelatut tetapi memiliki kecerdasan dan kejernihan berpikir. Burung hudhud adalah hewan yang memiliki jasa dan pengaruh besar di masa kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud adalah pembawa kabar berita kepada Nabi Sulaiman. Maka tidak lama kemudian, datanglah burung hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini." An-Naml ayat 22. Kambing. Hewan ini adalah yang dipilih Allah ketika ia memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Sebagai bentuk ketakwaan kedua nabi itu, mereka melaksanakan perintah Allah yang tentu sangat berat untuk dilakukan manusia biasa. Namun, berkat ketakwaan itu pula, Nabi Ismail atas izin Allah diganti dengan seekor kambing, dan inilah sejarah disyariatkannya kurban. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan, kambing, yang besar. As-Safaat 107. Laba-laba. Binatang berkaki 8 ini pernah menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari kaum kafir yang hendak mencelakainya. Dengan cepat, laba-laba itu membuat sarang di mulut gua sehingga mampu mengelabui kaum kafir ketika sampai di mulut gua tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 41. Itulah beberapa hewan lintas generasi yang tercatat memiliki andil besar terhadap kemajuan Islam di muka bumi. Semoga kita semua selalu hidup berdampingan dan menyayangi seluruh binatang yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.